Namaku Dito. Umur 22 tahun. Sehari-hari, aku seorang content creator horror yang suka cari tempat angker di Indonesia. Biasanya aku bareng Reza, sahabat sekaligus kameramen setia, dan Alia, editor video yang baru kali ini ikut turun ke lokasi. Kali ini target kami adalah sebuah desa terpencil di Kalimantan Tengah bernama Muara Limbak, yang katanya menyimpan kisah mistis paling menyeramkan tentang makhluk tanpa kepala. Dari banyak email yang masuk, salah satu subscriber mengirimkan info soal Sungai Limbak Rawang, sebuah sungai angker yang dikenal sebagai tempat bersemayamnya makhluk tanpa kepala bernama Tungkar Kawa. Konon, siapapun yang menyebut namanya di tepi sungai itu bakal dihantui sampai ajalnya menjemput. Dan yang paling mengerikan, siapapun yang melihat sosok makhluk itu akan mati mendadak. Pagi itu, aku, Reza dan Alia berangkat dari Bandara Cilikriwut, Palangkaraya sekitar pukul 8 pagi. Kami menyewa mobil double cabin dengan sopir lokal bernama Pak Idrus, orang yang katanya paling paham jalanan menuju desa tersebut. Perjalanan dari kota ke kecamatan Batangkawah memakan waktu hampir 6 jam melewati jalanan aspal yang perlahan berubah jadi jalan tanah merah penuh lubang. Gue nggak yakin nih Dit, keluh Reza sambil menyandarkan kepala di jendela mobil. Lihat deh, hutan makin rapat, sinyal HP hilang, jalan makin parah. Seriusan, mau lanjutin? Aku hanya tertawa kecil. Justru di tempat kayak gini horornya dapet bro. Konten kayak gini bisa viral. Biasa aja lah. Sementara itu, Alia duduk di kursi belakang, sibuk ngeliatin peta offline di HP-nya. Wajahnya kelihatan cemas. Gue dapet kabar dari forum, katanya pernah ada tim dokumentasi yang ngilang di sini. Dit, serius, ini nggak main-main. Aku tetap kekeh. Justru itulah, kita cari tahu faktanya. Makin sore, jalanan makin sepi. Hutan di kiri kanan begitu rapat. Langit mulai gelap ketutup kanopi pohon tinggi. Suara jangkrik dan burung malam mulai terdengar. Sekitar jam 5 sore, kami akhirnya tiba di desa Muara Limbak. Desa kecil di pinggiran sungai besar, berair keruh kecoklatan. Suasananya sepi. Cuma beberapa rumah panggung tua dari kayu ulin. Warga yang kami temui di jalan hanya menatap tanpa senyum. Beberapa bahkan langsung menutup pintu saat melihat kami. Gue makin gak enak, Dit, bisik Reza. Kami menginap di sebuah rumah warga yang memang biasa disewakan untuk tamu luar. Malam itu, setelah makan malam sederhana, kami menemui Pak Tamin, kepala desa yang sejak awal sudah pasang wajah serius. Kalau kalian mau bikin video, silakan. Tapi ingat, jangan ke Sungai Limbak Rawang malam-malam. Dan jangan sekali-sekali ucapkan kata Tungkar Kawa di sana. Ucapnya dengan nada berat. Aku yang penasaran malah makin tertarik. Memangnya kenapa, Pak? Pak Tamin hanya menggeleng pelan. Udah banyak korban. Kalau nekat, kalian tanggung sendiri akibatnya. Malam itu, suara hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dingin menusuk, dan dari kejauhan, suara serangga bersehet sahutan seperti menyanyikan peringatan halus. Tapi bagiku, semua itu justru jadi bumbu tambahan buat konten. Aku belum tahu bahwa peringatan itu bukan sekadar omongan orang kampung. Petualangan kami baru saja dimulai. Malam pertama di desa Muara Limbak berjalan lambat. Angin malam berhembus pelan, membawa suara gemerisik dedaunan dan cicit serangga. Di rumah panggung yang kami sewa, hanya ada satu lampu gantung tua yang menerangi ruangan. Pak Tamin sudah kembali ke rumahnya setelah memberi peringatan keras. Soal Sungai Limbak Rawang, ada yang aneh nggak sih sama desa ini? Tanya Alia pelan sambil menyesap teh panas. Reza mengangguk. Gue merhatiin tadi warga di jalan, mereka kayak ngelihat kita tuh bukan kayak tamu, tapi kayak musuh. Gak ada yang senyum, gak ada yang ramah. Aku sendiri juga ngerasain hal itu, tapi berusaha gak terlalu mikirin. Fokusku cuma ke sungai angker itu. Besok pagi kita survei lokasi. Malam ini istirahat dulu, ucapku sambil merapikan kamera. Tapi entah kenapa, sekitar jam 1 dini hari, aku terbangun. Ada suara aneh, seperti derap kaki di lantai kayu depan rumah. Aku intip dari celah jendela, kosong. Tapi suara itu masih ada. Aku bangunin Reza. Bro,
Denger nggak? Reza yang setengah ngantuk langsung pasang tampang serius. Kayak suara orang jalan ya. Kami berdua pelen-pelen keluar ke beranda rumah. Alia yang kebangun ngikut di belakang. Udara dingin banget. Kabut tipis mulai turun dari arah sungai. Samar-samar, aku lihat sosok hitam berdiri di tepi sungai, jauh di ujung jalan desa. Apa itu? Bisik Alia. Reza menyalakan senter, tapi saat cahaya menyapu area itu, kosong, gak ada siapa-siapa. Pak Idrus yang rumahnya di seberang jalan tiba-tiba keluar, wajahnya tegang. Kalian jangan keluar malam-malam. Itu waktu para penghuni sungai berkeliaran, katanya pelan. Aku memberanikan diri tanya, Pak, tadi ada yang berdiri di tepi sungai. Pak Idrus langsung menatap tajam. Kalau kalian lihat sosok tanpa kepala, jangan pernah kejar. Jangan sebut namanya, atau kalian bakal dibawa. Jantungku rasanya kayak berhenti. Tanpa kepala, Pak Idrus hanya mengangguk. Lalu cepat-cepat masuk rumah. Malam itu, kami nggak bisa tidur. Semua suasana terasa ganjil. Langit mendung, suara angin sesekali kayak bisikan halus. Di kejauhan, suara air sungai terdengar deras. Aku buka catatan yang dikirim subscriber tempo hari. Di sana ditulis satu kalimat yang baru sekarang aku sadari artinya. Jangan pernah ucapkan namanya. Apalagi di dekat sungai. Besok pagi, sesuai rencana, kami tetap putuskan ke sungai. Rasa penasaran jauh lebih besar daripada rasa takut. Tapi yang kami nggak tahu, keputusan itu adalah awal dari rentetan kejadian paling menyeramkan seumur hidup kami. Pagi itu, matahari nyaris nggak kelihatan karena kabut masih menggantung tebal di atas desa Muara Limbak. Udara dingin menusuk kulit dan suasana desa tetap sepi. Seakan-akan nggak ada satupun warga yang keluar rumah. Padahal biasanya jam segini aktivitas desa udah ramai. Aku, Reza, dan Alia bersiap dengan peralatan. 2 kamera, 1 handycam, drone, dan beberapa senter cadangan. Pak Idrus datang pagi-pagi ke rumah kami. Kalian yakin tetap mau ke sungai itu? Tanyanya pelan. Nada suaranya lebih khawatir daripada marah. Aku menatap Reza dan Alia. Kita harus, Pak. Demi konten. Tapi tenang, kita nggak bakal macem-macem. Pak Idrus menghela napas panjang. Ingat, jangan ucapkan namanya. Dan kalau dengar suara orang minta tolong dari sungai, jangan dekati. Aku hanya mengangguk. Kami pun berangkat. Perjalanan menuju Sungai Limbak Rawang butuh sekitar 15 menit jalan kaki melewati hutan rimbun. Jalan setapak becek dipenuhi akar-akar pohon besar. Di kanan kiri, semak belukar menjulang hampir sepinggang. Anehnya, burung-burung sama sekali nggak terdengar. Hutan ini terlalu sunyi untuk ukuran hutan tropis. Serius, Dit? Ini makin serem, bisik Reza. Matanya waspada. Alia di belakang sesekali menengok ke arah semak. Gua ngerasa kayak ada yang ngikutin. Aku juga merasakan hal yang sama, tapi mencoba tenang. Begitu kami sampai di tepi sungai, kabut masih tipis menutupi permukaan air kecoklatan yang diam seperti kaca. Di kejauhan, pepohonan membentuk siluet menakutkan. Ayo, kita mulai rekaman, kataku. Reza menyalakan kamera, Alia mengatur handycam. Aku berdiri di tepi sungai, membuka pembukaan video. Oke, teman-teman. Sekarang gue udah di tepi Sungai Limbak Rawang, sungai paling angker di Kalimantan Tengah. Konon, banyak korban jiwa di sini karena makhluk gaib tanpa kepala yang katanya berkeliaran di sekitar sungai ini. Saat aku baru selesai ngomong, tiba-tiba suara tawa lirih terdengar dari balik semak. Spontan kami semua saling pandang. Apa itu barusan? Tanya Alia. Panik. Reza langsung menyorot ke arah semak. Tapi nggak ada apa-apa. Angin tiba-tiba berhenti, dan udara di sekitar jadi lebih dingin. Kabut di atas sungai makin tebal. Aku nekat. Coba, drone-nya terbangin ke atas. Reza menyalakan drone, dan perlahan kamera udara mulai memperlihatkan gambaran sungai dari atas. Tapi saat drone bergerak ke tengah sungai, di monitor muncul sesuatu. Sosok hitam berdiri di tepi sungai seberang. Tinggi besar, tapi tanpa kepala. Anjir, itu apa? Alia menutup mulutnya. Matanya melebar.
Aku langsung ngeluarin kamera, fokus ke arah sosok itu. Tapi detik berikutnya, sosok itu menghilang begitu saja. Cabut, cabut sekarang, seru Reza. Kami buru-buru beresin alat, drone ditarik pulang. Tapi saat kami balik arah, tiba-tiba dari arah sungai, terdengar suara perempuan minta tolong. Tolong saya. Suara itu lirih tapi jelas. Alia langsung berhenti. Matanya berkaca-kaca. Itu suara cewek, Dit. Kita bantuin. Pak Idrus sebelumnya sudah peringatkan soal suara ini. Aku menarik tangan Alia. Jangan, itu bukan orang. Tapi suara itu makin dekat. Seakan memanggil dari belakang kami. Suasana mencekam. Jantung berdetak makin cepat. Kami berlari second King Nia meninggalkan sungai. Tanpa menoleh ke belakang. Sampai di rumah panggung, kami langsung kunci pintu. Nafas masih ngos-ngosan. Wajah Alia pucat, Reza gemetar, dan aku tahu sesuatu di sana mulai memperhatikan kami. Siang itu, suasana di desa Muara Limbak tetap mencekam. Langit mendung, seakan tak pernah mau cerah, dan kabut tipis masih menggantung di sekitar desa. Aku, Reza, dan Alia mengurung diri di rumah panggung, memeriksa rekaman video tadi pagi. Astaga, lihat nih, bisik Alia, menunjuk ke layar laptop. Di footage drone, saat menyorot tepi sungai, samar-samar terlihat bayangan hitam bergerak di dalam air. Seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti drone dari bawah permukaan. Reza bergidik. Gua rasa kita udah dipantau. Aku nggak mau gegabah, tapi firasat buruk terus menghantui. Tiba-tiba pintu rumah diketuk pelan. Aku mengintip dari balik jendela. Ternyata Pak Tamin. Ada apa, Pak? Tanyaku sambil membukakan pintu. Wajah Pak Tamin serius. Kalian harus pergi dari desa ini malam ini juga. Tadi ada yang ngasih isyarat di sungai. Aku menelan ludah. Isyarat? Apa, Pak? Pak Tamin menghela napas berat. Kain putih ikat simpul, hanyut dari arah hulu. Itu pertanda penghuni sungai sudah menandai kalian. Alia langsung pucat. Suaranya gemetar. Itu artinya apa, Pak? Artinya, salah satu dari kalian akan dipanggil. Ucap Pak Tamin pelan, lalu pergi begitu saja. Sore itu, kami sepakat untuk packing barang. Tapi sayangnya, musibah datang. Mobil yang kami sewa mogok. Aki, soak. Reza mencoba menghubungi warga, tapi tak ada yang mau bantu. Mereka semua mengurung diri di rumah, seakan-akan takut kalau terlalu dekat dengan kami. Kayak di film horor, bro. Kita terperangkap di tempat angker, kata Reza dengan wajah pucat. Aku berusaha tenang. Kita tetap di rumah ini sampai pagi. Jangan keluar. Menjelang malam, suasana makin menegangkan. Kabut makin tebal. Udara terasa pengap. Sekitar jam 10 malam, terdengar suara ketukan dari bawah kolong rumah. Tok, tok, tok. Kami bertiga saling pandang. Tak ada yang berani turun. Alia menutup telinganya, sementara Reza menggenggam senter erat-erat. Ketukan itu makin keras. Lalu disusul suara perempuan menangis lirih. Huaa, tolong, jangan bawa aku. Aku tahu, itu bukan suara manusia. Pak Idrus pernah bilang suara tangisan itu adalah jebakan untuk menuntun korban keluar rumah. Aku nekat mengintip lewat celah lantai papan. Samar-samar, aku lihat bayangan tanpa kepala berdiri di dekat sumur tua di samping rumah. Dia di sini, bisikku. Malam itu, tak ada dari kami yang tidur. Lampu dipadamkan, hanya senter di tangan. Kami saling berjaga. Dan di luar sana, suara tangisan terus terdengar hingga menjelang subuh. Jam menunjukkan jam 1:30 dini hari. Rumah panggung yang kami tempati banner-banner dikelilingi kabut. Suara jangkrik dan hewan malam, entah kenapa, sama sekali tak terdengar. Hening. Hanya sesekali angin menggesek dinding kayu rumah, menimbulkan suara decitan halus. Aku, Reza, dan Alia masih berjaga. Alia duduk di pojok ruangan sambil memeluk lututnya. Wajahnya pucat. Reza mencoba bersikap tenang, tapi aku bisa lihat dari cara dia menggenggam senter. Tangannya gemetar. Ada yang aneh nggak sama udara di sini? Tanya Reza, lirih. Aku mengangguk pelan. Udara terasa pengap dan sesak. Tiba-tiba,
Bau amis darah samar-samar memenuhi ruangan. Aku berdiri, mendekati jendela kecil di dekat pintu. Saat aku mengintip keluar, aku hampir saja menjatuhkan senter. Di tepi sumur, sosok tanpa kepala itu kembali muncul. Kali ini, tubuhnya lebih dekat. Bayangannya tampak jelas di bawah sinar bulan samar. Di tangannya yang keriput, dia menggenggam sesuatu, kain putih. Simpulnya persis seperti yang dibilang Pak Tamin. Aku mundur perlahan. Dia di luar. Sama kayak tadi, bisikku. Alia mulai menangis tanpa suara. Reza mendekat. Kita nggak bisa kayak gini terus, Dit. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di lantai bawah. Pelan, berat, berderak-derak di lantai kayu. Tok, 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 tok. Kami bertiga langsung saling pandang. Reza berbisik. Kayaknya dia masuk ke bawah rumah. Aku mencoba tenang. Kita harus pindah ke ruang atas, yang dekat loteng, biar lebih aman. Dengan langkah hati-hati, kami bergerak pelan ke ruangan atas lewat tangga kayu sempit. Saat sampai di atas, suasana makin menyeramkan. Angin dari sela-sela papan loteng terdengar menderu. Tiba-tiba, pintu kamar di bawah terbuka dengan sendirinya. Papan kayu berderak makin keras. Dari atas, kami bisa dengar suara-suara bisikan aneh. Satu dari kalian, milikku. Suara itu berat, parau, bercampur gema. Alia menggenggam tanganku erat. Reza mulai komat kamit membaca doa. Aku pegang kamera, tanpa sadar, tetap merekam. Beberapa menit kemudian, suasana hening, tapi bau amis masih terasa. Saat aku mengintip ke bawah, kain putih itu sudah tergantung di gagang pintu. Pertanda jelas. Kami sudah ditandai. Aku berbalik ke Alia dan Reza. Besok pagi, kita harus keluar dari sini. Apapun caranya. Tiba-tiba, dinding papan di dekat Alia tercakar dari luar. Bekas cakaran panjang dengan darah kental mengalir di sela kayu. Malam itu, kami hanya bisa pasrah, bertahan di loteng hingga fajar menyingsing. Pagi akhirnya datang. Tapi bukannya menenangkan, justru langit tetap kelabu. Kabut tak kunjung hilang. Aku, Reza, dan Alia turun dari loteng dengan tubuh lemas, mata sembab karena semalaman tak tidur. Di luar, warga tetap menutup pintu rapat-rapat. Gue gak kuat, Dit. Kita harus keluar dari sini, ucap Alia pelan. Kami sepakat meninggalkan rumah itu. Tapi saat keluar, Pak Tamin sudah menunggu di depan pagar bambu. Wajahnya pucat. Kalian belum boleh pergi. Penghuni sungai itu belum selesai, katanya tegas. Aku menahan emosi. Pak, kita nggak mau mati di sini. Pak Tamin tak menjawab, hanya menyodorkan cermin kecil bundar, kuno, dengan pegangan kayu berukir. Lihat ke cermin ini saat kau dengar suara panggilan nanti. Jangan ditolak. Aku menelan ludah. Maksudnya apa, Pak? Pak Tamin pergi tanpa menjelaskan. Aku menggenggam cermin itu. Perasaan gak enak makin kuat. Sore harinya, kami memilih bertahan di surau tua dekat tepi sungai. Lebih aman karena tak terlalu dekat rumah warga. Saat matahari tenggelam, kabut tebal kembali turun. Suasana makin mencekam. Jam 7 malam, terdengar suara yang tak asing. Reza, Alia, Dito, suara perempuan. Berat, parau, bergema di antara kabut. Reza, pucat. Itu suara semalam, Dit. Aku refleks mengangkat cermin kecil itu. Saat diarahkan keluar jendela, di dalam pantulan cermin, terlihat jelas sosok perempuan tanpa kepala, rambut panjang menjuntai, tubuh berlumur lumpur dan darah. Dia di luar, kataku pelan. Saat Reza melihat ke cermin itu, dia langsung panik. Tubuhnya menggigil. Alia mulai menangis. Tiba-tiba, jendela surau terbuka sendiri. Angin dingin menyergap. Di atas tanah, tampak bekas jejak kaki basah masuk ke dalam. Bau amis darah makin menyengat. Tanpa pikir panjang, aku dan Reza membarikade pintu dengan kayu seadanya. Tapi dari balik jendela, bayangan kepala menggelinding sendiri sambil menatap kami dengan tatapan kosong. Alia pingsan. Aku langsung menariknya ke pojok ruangan. Reza memegang cermin, tubuhnya gemetar. Aku gak kuat lagi, Dit. Saat itulah,
Suara Pak Tamin terdengar dari luar. Kalau mau selamat, pecahkan cerminnya sekarang. Aku tak berpikir panjang. Melempar cermin itu ke lantai. Cermin pecah, dan suara jeritan menggema keras, disertai angin kencang yang membuat pintu surau terbuka paksa. Bayangan perempuan tanpa kepala itu menghilang, tapi di sisa pecahan cermin, masih terlihat pantulan senyuman ngeri tanpa kepala. Pagi itu, aku, Reza dan Alia duduk di tepian sungai. Kabut masih menggantung. Air sungai berwarna keruh kecoklatan. Alia masih pucat. Trauma semalam membuatnya sulit bicara. Reza duduk diam, matanya kosong menatap permukaan air. Pak Tamin datang menghampiri, membawa seikat daun sirih dan kendi kecil berisi air. Kalian harus ikut aku ke tepi sungai itu, ucapnya pelan. Aku mengernyit. Untuk apa lagi, Pak? Kalau nggak dibersihkan, kalian bakal terus dihantui. Malam ini, arwah itu bakal minta satu dari kalian. Aku menelan ludah. Kami bertiga akhirnya mengikuti Pak Tamin menyusuri tepian sungai Muara Limbak. Di satu tikungan, kami berhenti. Tempat itu aneh. Air sungai di sana tampak lebih merah gelap, seperti darah. Di tepiannya, ada batu besar dengan bekas ukiran kuno. Pak Tamin mulai membaca mantra sambil menabur bunga dan air kendi ke sungai. Udara mendadak dingin, angin bertiup kencang, dedaunan kering beterbangan. Tiba-tiba, dari dalam sungai muncul gelembung-gelembung besar. Permukaan air bergolak, lalu sebuah kepala wanita perlahan muncul. Tanpa tubuh, rambutnya menjuntai, wajahnya pucat biru, mata kosong mengarah ke kami. Alia menjerit. Reza langsung menarik tangannya. "Pak, itu apa?" Pak Tamin tetap tenang. "Itu penunggu sungai ini. Dia yang dulu mati dibunuh penduduk karena fitnah dukun santet. Kepalanya dipenggal dan dibuang ke sini." Kepala itu mendekat, air sungai berubah jadi merah tua. Kami mundur beberapa langkah. Suara bisikan kembali terdengar di telinga kami. "Serahkan. Satu saja." Pak Tamin sepat-sepat melempar kendi ke arah sungai. Air kendi itu berbuih saat menyentuh permukaan. Kepala itu meringis, lalu perlahan tenggelam. Pak Tamin berkata, "Malam ini kita harus bakar rumah kosong di dekat sungai. Itu tempat dia sering muncul. Kalau enggak, kalian gak bakal bisa pulang." Aku, Reza dan Alia hanya bisa mengangguk. Ketakutan makin nyata. Malam nanti, kami harus melakukan ritual terakhir, atau salah satu dari kami akan jadi korban. Malam itu, langit di atas desa Muara Limbak benar-benar gelap. Kabut lebih tebal dari malam-malam sebelumnya. Hanya suara gemericik air sungai dan jeritan burung hantu yang terdengar. Aku, Reza, dan Alia berjalan mengikuti Pak Tamin menuju sebuah rumah kayu tua di pinggir sungai. Dindingnya lapuk, atapnya bolong-bolong. Warga menyebutnya rumah terlarang. Konon, di sanalah kepala perempuan itu dulu disembunyikan setelah dieksekusi, sebelum akhirnya dilempar ke sungai. "Aku nggak yakin kita harus masuk ke sana," bisik Alia, menggenggam lenganku erat. "Kalau nggak, kita bakar sekarang. Kalian bakal dijemput malam ini juga," tegas Pak Tamin, membawa botol berisi minyak tanah. Saat kami masuk ke rumah itu, udara di dalamnya pengap, berbau anyir. Di salah satu sudut ruangan, terlihat sebuah boneka kayu berlumur darah kering. Rambut manusia terikat di kepalanya. Dinding penuh simbol kuno yang tak kami mengerti. Reza menyalakan lampu minyak, menerangi isi rumah. Tiba-tiba, suara cekikikan pelan terdengar dari loteng. Aku menengadah di sela-sela kayu yang hampir roboh. Tampak bayangan kepala tanpa tubuh. Rambut panjang tergerai, matanya kosong menatap kami. "Bakar! Sekarang!" teriak Pak Tamin. Kami buru-buru menyiram dinding dan lantai dengan minyak tanah. Tapi saat api mulai menyala, pintu rumah tiba-tiba menutup sendiri keras. Angin dari sungai masuk, membawa suara perempuan. "Serahkan satu, atau kalian semua mati." Alia menangis ketakutan. "Aku nggak mau mati di sini." Api mulai membesar, asap memenuhi ruangan. Aku menendang pintu sekuat tenaga hingga terbuka. Kami bertiga berlari keluar,
sementara api melahap rumah itu. Dari kejauhan, terlihat asap hitam membumbung tinggi, membentuk sosok wajah wanita tanpa kepala. Sekejap, angin besar meniup kabut tebal, dan suara jeritan itu lenyap. Pak Tamin menatap kami. Kalian harus pergi malam ini juga. Jangan pernah kembali ke desa ini. Kami hanya diam. Trauma yang begitu dalam sudah membekas. Tapi aku tahu, belum tentu semuanya benar-benar selesai. Setelah rumah tua itu habis terbakar, kami bertiga, aku, Reza dan Alia, duduk di balai desa. Pak Tamin terlihat gelisah. Matanya terus menatap ke arah sungai yang masih diselimuti kabut. Warga desa lain tak ada yang berani keluar rumah malam itu. "Pak, sekarang udah aman kan?" tanya Alia dengan suara parau. Pak Tamin hanya menggeleng. "Belum. Malam ini dia bakal minta tumbal. Kalian bertiga masih jadi incarannya." Aku merinding. "Jadi, kita harus ngapain?" Pak Tamin mengambil sehelai kertas tua dari sakunya. Bergambar 3 bayangan manusia. Satu di antaranya disilang dengan tinta merah. Salah satu dari kalian harus dipilih. Kalau tidak, dia bakal jemput kalian satu-satu. Reza marah, berdiri. "Gak masuk akal, Pak. Kenapa harus kami?" "Karena kalian yang datang ke sungai terlarang itu. Kalian buka jalannya kembali," ujar Pak Tamin dengan tatapan kosong. Di luar balai, suara gemericik air sungai terdengar semakin kencang. Disusul angin dingin menusuk tulang. Kabut bergerak cepat dari arah sungai menuju desa. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan halus di telinga kami. "Alia, Alia, waktumu." Alia memegang kepalanya, menjerit. Tubuhnya gemetar, darah mengalir dari hidungnya. Aku dan Reza panik. Pak Tamin cepat-cepat menggambar lingkaran di lantai balai desa dengan kapur putih, mengurung kami di dalamnya. "Alia, dia udah tandai kamu. Kalau nggak segera dikunci, dia bakal bawa jiwamu malam ini," ujar Pak Tamin. Alia menangis. "Aku nggak mau. Tolong aku. Jangan." Aku. Reza menggenggam tanganku. "Kita nggak bisa biarin ini, bro." Aku hanya bisa diam. Di luar, kabut semakin pekat. Sosok bayangan tanpa kepala mulai terlihat di balik pepohonan. Suaranya mengerikan, seperti lolongan. Pak Tamin menyiapkan mantra terakhir. Tapi waktu kami hampir habis. Malam itu, takdir mulai berpihak, atau malah memutuskan salah satu dari kami. Malam itu, kabut di desa Muara Limbak begitu tebal, seolah menelan semua suara. Aku, Reza dan Alia masih terkunci di dalam lingkaran kapur di balai desa. Sementara Pak Tamin terus merapalkan mantra. Alia makin lemah. Darah mengalir dari hidung dan telinganya. Matanya kosong. Tatapannya mengikuti suara-suara bisikan yang hanya dia yang dengar. "Dia udah dekat," bisik Alia lirih. Di luar balai, terdengar suara langkah kaki tanpa tubuh, menyeret ranting-ranting kering. Bau anyir darah mulai tercium. Bayangan samar tanpa kepala itu terlihat di balik jendela. Rambut panjangnya menggantung, matanya kosong. Pak Tamin mengibaskan dupa ke 4 penjuru ruangan. Kalau ritual ini gagal, arwah itu bakal ngambil nyawa Alia. Tapi kalau berhasil, kita bisa kurung dia di dalam pusaka kuno desa. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Reza, panik. "Kalian berdua harus pegang tangan Alia. Jangan lepas. Apapun yang terjadi." Aku dan Reza langsung menggenggam tangan Alia. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar. Pak Tamin mulai membaca mantra terakhir. Sementara di luar, jeritan suara perempuan tanpa kepala terdengar makin jelas. "Serahkan. 1, aku ingin darahnya." Angin mendadak bertiup kencang, memadamkan lampu minyak. Lingkaran kapur di lantai mulai pudar diterpa angin. Tiba-tiba, sesosok bayangan tanpa kepala menerobos masuk. Berdiri di depan kami, tangannya terulur ke arah Alia. "Jangan!" teriak Reza. Mencoba menghalangi, tapi tubuhnya terpental ke dinding. Aku memeluk Alia erat, sementara Pak Tamin menghunus keris kecil berukir, menikamkan ke bayangan itu. Sosok hitam itu berteriak. Tubuhnya mulai mengepul asap hitam. Pak Tamin sepat-sepat mengurung asap itu ke dalam kendi tanah liat. "Cepat, tutup kendi ini dengan kain merah," teriak Pak Tamin.
Aku ambil kain dari meja dan menutup kendi itu rapat-rapat. Perlahan, suara jeritan menghilang. Kabut mulai memudar. Alia terkulai lemas. Tubuhnya dingin. Pak Tamin memeriksa nadinya. Dia masih hidup. Tapi malam ini dia harus bermimpi bertemu dengan arwah itu sekali lagi. Kalau arwah itu menampakkan wajahnya di mimpi, semua belum berakhir. Aku menatap Reza. Kami tahu, ini belum selesai. Malam itu, Alia terbaring lemah di rumah kepala desa. Aku dan Reza berjaga di sampingnya, sementara Pak Tamin terus berjaga di luar dengan kendi tanah. Lihat, berisi arwah kepala tanpa tubuh yang tadi malam berhasil dikurung. Kabut mulai turun lagi perlahan. Meski tidak setebal sebelumnya, angin dingin membawa suara gemericik air sungai. Seakan memanggil, "Bro, kalau semua ini selesai, kita cabut aja dari desa ini," bisik Reza. Aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku tahu, belum tentu kita bisa keluar hidup-hidup. Tiba-tiba, Alia mulai gelisah. Tubuhnya bergerak tak wajar, mulutnya berkomat kamit. Matanya terpejam rapat. Dia masuk ke dalam mimpinya. "Pak Tamin." Alia mulai bermimpi, teriak Reza. Pak Tamin buru-buru masuk, membawa dupa dan keris kecil. "Kita harus awasi dia. Kalau dia teriak sebut nama kita, arwah itu masih mengincar." Aku memegang tangan Alia yang dingin, sementara keningnya basah keringat. Dalam mimpinya, Alia berada di pinggir sungai itu lagi. Kabut putih, bau busuk darah, dan suara perempuan menangis terdengar jelas. Dari balik kabut, muncul sosok wanita tanpa kepala. Darah mengucur dari lehernya. Tangannya memegang kepalanya sendiri. Matanya menatap lurus ke arah Alia. "Kau milikku, serahkan dirimu, atau mereka yang mati." Alia menangis dalam tidurnya, memanggil namaku dan Reza. "Raffi, Reza, tolong aku." Tiba-tiba tubuhnya mengejang keras. Pak Tamin merapal mantra sambil memercikan air bunga ke wajah Alia. Di dalam mimpi, sosok itu mulai mendekatkan kepalanya ke wajah Alia. Kalau dia menampakkan wajahnya, semua kutukan bakal habis. "Seru Pak Tamin." Aku berteriak memanggil Alia, mengguncang tubuhnya. "Alia, lihat wajahnya, lihat. Jangan takut." Alia dengan sisa tenaganya menatap wajah arwah itu. Separuh wajahnya rusak, penuh luka sayatan. Bola matanya merah darah, tapi ada ukiran simbol kuno di dahinya. Saat Alia berhasil melihatnya, tubuh arwah itu tiba-tiba hancur, jadi kabut merah pekat, kemudian lenyap. Alia terbangun dengan teriakan keras. Nafasnya terengah. "Kita berhasil," ucap Pak Tamin pelan. Kutukan itu berakhir, tapi tiba-tiba kendi tanah liat di luar retak. Asap hitam keluar perlahan. Kabut di desa Muara Limbak mulai menipis. Suasana yang tadinya mencekam perlahan berubah sunyi. Aku, Reza, dan Alia duduk di serambi rumah kepala desa. Wajah kami masih pucat, tapi rasa lega mulai terasa. Pak Tamin membersihkan bekas ritual. Sementara kendi tanah liat berisi arwah itu sudah disimpan di dalam kotak kayu tua, dikunci dengan rantai besi dan jimat kain merah. "Pak, jadi semuanya udah selesai?" tanya Reza pelan. Pak Tamin menatap kendi itu, lalu menoleh ke kami. "Belum sepenuhnya." Aku dan Reza langsung saling pandang. Alia menggenggam tanganku erat. Kutukan itu memang bisa dihentikan, tapi gak bisa dihapus. Arwah itu akan tetap tinggal di desa ini, di dalam kendi itu. Dan tiap 7 tahun sekali, dia akan bangkit kalau tidak dijaga. Jelas Pak Tamin. Suasana kembali tegang. Dari kejauhan, suara gemericik air sungai terdengar. Kabut perlahan menyapu permukaan air, seakan mengabarkan sesuatu. "Tapi kalian bertiga udah bebas. Nama kalian gak lagi tercatat dalam daftar tumbal. Mulai besok, kalian boleh pergi dari desa ini. Jangan pernah kembali ke sungai itu," pesan Pak Tamin. Aku mengangguk. "Terima kasih, Pak." Pagi harinya, saat matahari baru muncul di balik perbukitan, kami bertiga berkemas. Wajah desa mulai kembali normal, meski masih tampak trauma di wajah para warga. Di ujung jalan desa,
Tepat sebelum keluar dari kawasan Muara Limbak, Alia berhenti. Ia menoleh ke arah sungai. Aku nggak bakal lupain malam itu, bisiknya. Reza menepuk pundaknya. Yang penting, kita selamat. Kami meninggalkan desa itu tanpa menoleh lagi. Tapi, entah kenapa, saat mobil kami melintasi jembatan kecil di pinggir desa, aku melihat sekilas. Bayangan perempuan tanpa kepala itu berdiri di tepi sungai, menatap ke arah kami. Senyum samar terlihat di wajahnya yang rusak, lalu menghilang bersama kabut.